Ini apa ni? Budaya apa ni? Kamu nak bawa budaya Konoha datang ke Malaysia ke? Cukup-cukuplah walaun. Kamu jadi perosak kepada keamanan negara. Kamu bukan Islam ni, cara macam ni. Kamu diajar Islam yang fake. Islam yang tak suka kepada keamanan. Penceroboh yang nak ambil tanah kampung Sungai Baru ni adalah pemaju Cina daripada Singapura. Mereka gunakan Order 89 untuk mengambil tanah ni. Order 89 ni digunakan sepatutnya kepada orang yang tanahnya tidak bergeran. Ni, semua ni. Penduduk ni semua ada geran. Kerajaan Malaysia ni nampak tak apa yang berlaku dekat sini? Kita ni baru je lepas sambut merdeka. Sekarang ni penceroboh menceroboh tanah di Malaysia. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini saya akan membahas tentang belum lama ini. Seorang warga Malaysia mengunggah video di TikTok yang menanggapi kericuhan pengosongan Kampung Baru Malaysia. Dalam videonya, ia menyayangkan sikap anarki sebagian warga yang bentrok dengan polisi, hingga menyebabkan seorang kepala polisi terluka. Menurutnya, pengosongan itu seharusnya tidak perlu menimbulkan kerusuhan karena, katanya, rumah dan tanah di kawasan tersebut sudah disepakati melalui perjanjian pindah rumah yang ditandatangani sendiri oleh warga. Lebih jauh, ia menolak anggapan bahwa masyarakat dipaksa menandatangani perjanjian atau dipaksa menerima uang ganti rugi. Bagi dia, narasi semacam itu hanyalah gosip yang memperkeruh keadaan. Yang menarik, dalam kritiknya ia menyinggung, kerusuhan ini budaya apa? Apakah kalian membawa budaya Konoha, Indonesia? Sebuah kalimat yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Pernyataan bahwa kerusuhan adalah budaya Indonesia jelas bermasalah. Kerusuhan bukanlah identitas atau warisan budaya suatu bangsa, melainkan ekspresi sosial politik yang bisa terjadi di negara manapun. Prancis dengan protes buruhnya, Nepal dengan demo menolak pemblokiran media sosial, bahkan Amerika Serikat dengan kerusuhan rasial, semua itu menunjukkan bahwa kericuhan adalah fenomena global, bukan budaya satu bangsa. Memang benar, Indonesia kerap menjadi sorotan dunia ketika aksi demo besar terjadi. Namun yang sering diangkat media internasional bukan semata kerusuhannya, melainkan kreativitas para demonstran. Dari poster satir, meme, hingga bendera One Piece yang mendunia, aksi-aksi itu justru menjadi inspirasi bagi gerakan di negara lain. Artinya, demo di Indonesia lebih sering dipandang sebagai simbol ekspresi kritis, bukan sekadar keributan. Dalam videonya, warga Malaysia itu juga menasihati bahwa Islam tidak mengajarkan kerusuhan. Benar, setiap agama tentu mendorong kedamaian. Namun, perlu dipahami bahwa aksi massa tidak selalu identik dengan rusuh. Ada banyak aksi damai yang berlangsung tanpa insiden. Generalisasi semacam itu justru menutup mata dari kompleksitas persoalan sosial yang mendorong orang turun ke jalan. Mengasosiasikan kerusuhan sebagai budaya Indonesia jelas keliru dan berpotensi memperkuat stereotip negatif antar bangsa. Kerusuhan bukanlah budaya siapapun, melainkan reaksi sosial terhadap rasa ketidakadilan. Alih-alih menuding budaya rusuh, lebih penting menyoroti akar persoalan dan bagaimana menciptakan penyelesaian yang adil serta damai. Dalam surat tak ada! Dalam surat tak ada! Dalam surat tak ada! Dalam surat tak ada, jangan sentuh aku Dia pertahankan hak dia, cik. Takkan kalau dia sentuh aku. Kalau Kalau tengok betul-betul surat tak ada. Dalam surat tak ada. Apa lagi kita nak ikut kalau bukan undang-undang tuan? Itu jaga kaunter dia, tuan bukan aku. Kena pakai undang-undang lah. Dia orang minta supaya 3 hari bulan je tangguh. Tuan puaskan hati rakyat, tuan. Penduduk tunjuk mana? Dia hakim buat keputusan. Dia dendam tu. Tolong bangun. Bukan pendaftar yang buat keputusan. Jangan sentuh, dalam surat tak ada. Behol tak boleh masuk. Tolong bangun. Kerja jadi register ni pelanggan macam hakim. Kepala bana kau. Kau tunggu je sampai masa Allah laknat kau jannah dunia akhirat jannah. Allah melaknat kau dunia akhirat jannah. Satu hari nanti akan berlaku dekat korang semua. Satu hari nanti akan berlaku dekat korang semua. Yang polis perempuan kau akan menjadi jerit. Kau akan tengok nasib kau dengan anak kau. Korang akan tengok nasib mak bapak korang nanti. Kau tengok polis lelaki. Kau tengok nanti bini kau akan menjerit macam ni. Rumah saya dah tentu diroboh rumah flat. Yang saya duduk sekarang ni pun saya menumpang rumah jiran saya atas ihsan jiran saya. So kalau tanya saya bagaimana? Ini yang kerajaan kata nak membasmi kemiskinan ni. Isu Kampung Sungai Baru ini, Rafidah Ibrahim bersungguh-sungguh untuk mempertahankan tanah dan rumahnya yang mereka sendiri
telah bersetuju dengan perjanjian dan mereka sendiri telah menerima pampasan dan mereka telah menandatangani borang untuk perpindahan hak milik. Jadi kenapa rakyat dikerahkan untuk buat rusuhan sampai pecah kepala OCPD atau pegawai polis itu? Ada yang menyatakan bahawasanya mereka dipaksa ketika tanda tangan, mereka dipaksa untuk terima wang pampasan. Makna katanya, zaman Perikatan Nasional itu zalim kerana telah membiarkan rakyat dipaksa untuk berikan tanah dan terima wang pampasan. Kenapa pula kamu nak salahkan kerajaan perpaduan pada hari ini? Kenapa kamu nak salahkan pimpinan pada hari ini? Sedangkan pimpinan pada hari ini tak paksa kamu untuk serahkan rumah dan tanah kamu. Yang paksa kamu adalah zaman pimpinan kamu. Seperti mana Tuan Ibrahim Tuaman. Kita nak bawa budaya apa ni? Kalau berlaku dekat Kelantan, kamu akan bercakap tentang hak kerajaan. Bila berlaku dekat negeri selain daripada Kelantan dan selain daripada pimpinan kamu, kamu akan cakap zalim. Ini apa ni? Budaya apa ni? Kamu nak bawa budaya Konoha datang ke Malaysia ke? Cukup-cukuplah walaun. Kamu jadi perosak kepada keamanan negara. Kamu bukan Islam ni, cara macam ni. Kamu diajar Islam yang fake. Islam yang tak suka kepada keamanan. Islam yang fake yang diajar oleh ulama-ulama fake ini, maka lahirlah walaun-walaun yang tidak ada perasaan cinta pun kepada negara.